Seperti apa performa timnas Garuda di tangan nahkoda baru John Hartman? Selepas kegagalan menembus Piala Dunia 2026, Hartman yang pernah mengantar Kanada ke Piala Dunia diharapkan bisa membawa gairah baru bagi timnas. Malam ini, JIS CS kembali menjalani laga internasional melawan Saint Kitts and Nevis. Lantas, dari 23 pemain yang dipanggil, siapa pemain utama pilihan Hartman? I'm not going to be sharing that level of information, but I think Elkin said it. We have a lot of competition there. This team has got, for me, one of the best defense of units in AFC. Our goal is to be number one in AFC in our defensive capability. And people like Elkin and others are competing every day now to earn that spot. So for a coach, that's fantastic. Hartman diprediksi akan menurunkan formasi 3-4-3. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero kemungkinan akan jadi pilihan utama, mengingat konsistensinya bersama tim Serie A Italia, Cremonense. Di lini belakang, trio Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho akan mengawal pertahanan. Di tengah, Nathan Choaon di kiri dan Kevin Dix di kanan akan mengapit duo Calvin Verdong dan Joey Pelupesi. Sementara di depan, Orat Mangun dan Yakob Sayuri sebagai penyerang sayap dan Ole Romeni menjadi target man. Lalu, sejauh mana keyakinan publik timnas bakal meraih hasil positif malam ini? Supporter skuad Garuda optimistis timnas dapat tampil meyakinkan dan menundukkan timnas dari Kepulauan Karibia. Kalau permainan kita belum tahu ya gimana, tapi debut harusnya bisa menang ya. Kalau menang sih prediksi sih 2-0 cukup lah untuk membuktikan kalau Hartman tuh pantas untuk ke depan melatihnya sih itu aja. Untuk prediksi kayaknya sih 2-0 ya untuk Indonesia lawan Saint Kitts Nevis. Kenapa 2-0? Kemungkinan sih dengan materi pemain yang ada bisa dapat clean sheet lah, dari apalagi dengan lawannya yang dari secara peringkat kurang terlalu ya di bawah, masih bawah Indonesia lah ya. Mudah-mudahan 3-0 ya. Alasannya kenapa? Supaya mengembalikan euforia masyarakat Indonesia yang kemarin mungkin agak kecewa ya dengan hasil tidak lolos ke Piala Dunia. Menghadapi Saint Kitts and Nevis malam ini, apakah performa timnas di bawah pelatih baru akan mengobati kekecewaan pecinta sepak bola tanah air selepas gagal mentas di panggung dunia? Tim Liputan Kompas TV. Apakah timnas bersama John Hartman bakal meraih hasil positif saat menghadapi tim Kepulauan Karibia Saint Kitts and Nevis? Kita ulas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Bung Firzi, selamat petang dengan Maidop. Ya, selamat petang Maidop, apa kabar? Baik, deg-degan sih sebenarnya. Kalau kita hitung waktu 3 jam, sekitar 3 jam lagi ya laga ini perdana skuad Garuda di bawah Hartman. Bakal ada kejutan formasi dan pemain malam nanti, menurut Anda siapa 11 pemain utama pilihan Hartman? Ya, kalau kita menantikan ya tinggal 3 jam lagi menuju pertandingan, dan saya sudah di daerah Senayan ini, di sekitaran Plaza Senayan. Sudah banyak fans-fans yang datang ke sini yang memakai baju merah. Tadi di MRT juga udah mulai pada berdatangan ke stadion, ke area Senayan ini, dan itu menunjukkan ya minat terhadap tim nasional ini tidak pernah padam ya, walaupun kita mengalami kekecewaan. Mungkin kita belum waktunya ke Piala Dunia, tapi kita lihat animo penonton masih banyak dan mereka semua senantiasa menuju ke Gelora Bung Karno sekarang. Kalau secara formasi sebenarnya kemarin sore di latihan timnas itu Coach John mungkin memberikan sedikit gambaran ya formasinya akan seperti apa, karena dia melatih para pemainnya berdasarkan unit ya, jadi defensive unit, midfield unit, dan lain-lain. Kalau secara di belakang, kalau kemarin yang terlihat memang formasi ini hampir benar ya, ada Itzes, ada Rizky Ridho, tapi di kiri tengah itu yang latihan adalah Elkan Bagot dengan Donitri di sektor back sayap kiri. Sementara para pemain tengah yang terlihat latihan kemarin adalah Jordi Amat bermain sebagai gelandang, berkumpul bersama para gelandang, bersama Ivar, bersama juga Joey Pelupesi, tapi juga ada Kelvin ya. Jadi Verdong kayaknya kalau dilihat dari at least dari open training kemarin ada indikasi ke arah sana. Tapi kan kita ini belum ada yang pasti ya, dan John Hartman juga udah bilang pasti nggak akan dibocorkan
di Oke. sesi konferensi pers seperti apa formasi line up. Tapi setidaknya sudah ada beberapa gambaran dari apa secara kasar apa yang akan ditempuh oleh Hartman pada debutnya, Mbak Maido. Oke, bicara soal lini belakang kan kita ada kemewahan ya di lini belakang. Hartman juga bilang persaingan yang cukup ketat di lini belakang. Jadi seleksi pemain untuk starter seperti apa nih Bung Firzi? Ya akan berat ya, dan saya suka sebenarnya setiap kali Hartman berkomentar di depan media ya, karena dia seperti tahu persis kekuatan dan kelemahan tim ini, apa aja yang udah diarungi tim ini, dan dia menjanjikan perubahan ke arah lebih baik tanpa menjual janji berlebihan. Dan ini yang penting menurut saya kan, manage ekspektasi juga penting ya. Kita kemarin adalah negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia, tapi banyak yang mencapnya sebagai sebuah kegagalan karena kita nggak mencapai playoff. Menurut saya itu aja sudah menunjukkan level ekspektasi kita. Tapi Hartman datang memulai siklus, dia mengatakan hal-hal yang benar ya. Dia mengatakan bahwa tim ini harus mencerminkan karakter bangsa. Menurut saya itu bagus sekali ya. Bangsa pekerja keras, bangsa yang punya sedikit artistic taste, tapi bangsa yang juga erat dengan kekeluargaan. Itu hal yang sangat bagus menurut saya, Mbak. Oke, di lini tengah tidak ada Tom Hei, gaya permainan timnas lantas bakal seperti apa? Umpan-umpan langsung ke pertahanan lawan kah nanti? Ya itu yang jadi perhatian ya. Dan kalau memang misalnya Verdong bermain di lini tengah, kita lihat beberapa kali ya, terutama bersama NSC Nijmegen ketika dia masih bermain di sana musim lalu ya, dalam pertandingan-pertandingan yang dia siarkan Kompas TV juga, kita bisa lihat bagaimana bola-bola lintas lapangan, bola diagonalnya itu bagus sekali dari lini belakang. Jadi dia punya kapabilitas untuk switching play seperti itu. Jadi mungkin itu sebabnya kemarin dia berlatih bersama para gelandang. Dan juga yang menarik adalah memang sesi latihan timnas itu beberapa kali open media tertunda karena para pemain itu menghabiskan waktu di hall basket ya untuk melakukan technical analysis, untuk melakukan video analysis, dan menurut saya ini adalah suatu hal yang selayaknya sudah dilakukan timnas untuk memantapkan formasi. Oke, dari sisi pendekatan apakah nanti cara pendekatannya akan seperti Kluivert dan juga STY? Anda lihat? Ya itu tadi juga dibahas ya di sesi konferensi pers sebelum laga, di mana John mengatakan di mana apa yang telah dilakukan Coach Patrick, apa yang telah dilakukan Coach Shin akan menjadi fondasi bagi timnas di bawah asuhannya. Ya kita akan melihat kombinasi transisi yang juga ditekankan oleh Coach John bahwa itu perlu perbaikan, dan kita mungkin akan melihat ya harapannya memang seperti yang teman-teman tadi bilang ya dari Fox Pop, bahwa mungkin kita akan mencetak lebih dari 1 gol karena tadi aja Bulgaria melawan Kepulauan Solomon itu setengah babak udah 4-1. Jadi Saint Kitts and Nevis juga posisinya kan kurang lebih sama dengan Solomon, dan kita mungkin secara rank kita 122 Mbak, tapi kalau kita sekarang ini tim ini mungkin menghadapi tim peringkat 80-an kita head to head, mungkin kita bisa mencapai skor seperti itu juga. Oke, sangat patut dinanti laga perdana skuad Garuda bersama dengan John Hartman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Analis sepak bola Firzi Idris, sehat selalu Bung Firzi. Ya, sama-sama, sehat selalu semua.